Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita masih membahas mengenai topik gereja sebagai paguyuban orang beriman. Kalau minggu yang lalu kita bicara mengenai gereja sebagai paguyuban, pada pertemuan kali ini bagian berikutnya yaitu kita akan membahas bersama, mempelajari bersama mengenai ciri gereja sebagai paguyuban. Para siswa, pembelajaran kita masih melanjutkan pembelajaran yang lalu, maka dari itu kompetensi dasarnya masih sama. Pada akhir pembelajaran nanti, setelah beberapa sesi pembicaraan kita, Anda diharapkan mampu bersyukur atas kehadiran gereja sebagai paguyuban umat beriman. Lalu, peduli terhadap kegiatan gereja sebagai paguyuban umat beriman. Dan yang ketiga, memahami makna gereja sebagai paguyuban orang beriman. Dan yang terakhir, melakukan beberapa aktivitas, entah membuat refleksi, menyusun doa, puisi, melakukan wawancara, berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban orang beriman atau umat beriman. Namun demikian, di dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini, kami harapkan pada akhir pembelajaran ini Anda bisa menjelaskan ciri-ciri gereja sebagai persekutuan umat beriman berdasarkan syahadat para rasul. Nah, apa itu syahadat para rasul? Nanti kita dalami bersama. Ya, jadi dasarnya pada syahadat para rasul. Kalau di dalam buku Anda, di sana dasarnya adalah kisah para rasul. Tetapi ini saya melihat pada aspek yang lain. Ini yang akan kita pelajari bersama. Doa aku percaya seringkali juga dinamakan syahadat para rasul atau credo. Nah, ada dua jenis dalam tradisi gereja Katolik, itu ada doa syahadat yang panjang dan ada syahadat yang pendek. Biasanya yang lebih sering didoakan itu adalah aku percaya atau syahadat para rasul atau credo ini yang dalam bentuk pendek. Meskipun juga dalam misa-misa juga seringkali didoakan dengan yang cara panjang. Hanya masalahnya banyak umat juga yang aku percaya yang panjang ini tidak begitu hafal karena tidak sering digunakan. Sedangkan yang pendek ini biasanya lebih hafal. Nah, apa bedanya? Kita tidak akan membahas mana yang panjang atau yang pendek itu, apa bedanya dan sebagainya, tetapi kita akan belajar dari credo para rasul itu. Dan kebetulan saya akan memakai yang panjang untuk pembelajaran kita ini, supaya pemahaman kita menjadi lebih luas. Nah, dalam doa aku percaya, pertama disebutkan, aku percaya akan satu Allah. Ya, satu Allah itu yang kita percayai. Nah, satu Allah itu yang seperti apa di dalam doa ini dijelaskan. Allah itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, mengapa Allah disebut Bapa sudah kita jelaskan, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas mengenai doa Bapa kami. Ya. Kemudian Allah yang satu yang kita percaya itu adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Dan aku juga percaya kepada Allah dengan segala yang kelihatan. Jadi aku juga percaya segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ada sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, berikutnya, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Jadi yang kita imani adalah kita percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Nah, mengenai Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal itu dijelaskan begitu banyak sekali di dalam syahadat ini. Ya, tidak hanya beberapa, tetapi ini justru yang lebih panjang. Mengapa? Saya hanya memikirkan bahwa mengapa Yesus dijelaskan begitu panjang, karena ini Yesus merupakan pusat dari iman kita. Ya, iman kita menjadi pusat itu lalu dijelaskan. Selain daripada itu, saya menafsirkan juga bahwa ada banyak orang namanya Yesus. Nah, tetapi Yesus yang kita imani itu seperti apa? Yesus Kristus yang kita imani sebagai Putra Allah yang tunggal itu seperti apa? Yaitu Yesus yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar,
ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, dan segala sesuatu dijadikannya oleh Bapa. Ia, Yesus, turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia atau Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus yang kita imani itu adalah Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, bukan Yesus yang lain. Dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali mulia, mengadili orang hidup dan mati. Nah, ini yang diceritakan siapakah Yesus itu. Nah, siapakah Yesus itu? Jadi begitu panjang di dalam syahadat itu dijelaskan mengenai Yesus yang diimani itu. Jadi dengan rincinya penjelasan ini menjadi semakin spesifik siapa, karena ada banyak orang juga menamakan dirinya Yesus. Nah, berikutnya dalam doa syahadat dikatakan, aku percaya akan Roh Kudus. Kita sudah membicarakan mengenai Roh Kudus itu. Siapakah Roh Kudus itu dijelaskan juga? Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Nah, ini adalah Roh Kudus. Ya. Yang kita imani, yang kita percayai. Nah, Roh Kudus itu pula, ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Jadi Roh Kudus itu bersabda dengan perantaraan para nabi. Nah, mengapa dengan perantaraan para nabi? Atau siapakah nabi? Nabi adalah orang yang berbicara mengenai kebenaran. Kebenaran dari siapa? Kebenaran tentunya dari Allah, diyakini dari Allah. Maka dari itu ketika ada orang yang berbicara mengenai kebenaran dari Allah, menurut cara pandang Allah, maka diyakini apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan itu merupakan dorongan dari Roh Kudus. Nah, inilah yang dinamakan kenapa kita percaya kepada Roh Kudus. Nah, selain daripada itu di dalam syahadat ini dikatakan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan, jadi yang diakui adalah satu pembaptisan, akan penghapusan dosa, aku menantikan kebangkitan orang mati, dan hidup di akhirat. Nah, ini adalah kredo yang panjang atau doa syahadat yang panjang. Nah, di dalam doa syahadat itu atau di dalam doa aku percaya itu terdapat ciri gereja. Ya, ciri gereja yang dimaksud yaitu ada 4 ini. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas bersama mengenai ciri gereja itu. Benarkah gereja yang katolik, gereja yang kita percaya itu satu? Lalu apakah maknanya? Kalau gereja itu kudus, apa maksudnya, maknanya mengenai katolik dan apostolik itu? Nah, keempat hal ini yang akan kita pelajari sebagai bentuk atau sebagai ciri gereja. Dan itu ada di dalam syahadat. Di dalam doa aku percaya. Baik itu aku percaya yang panjang maupun aku percaya yang pendek. Ya. Ini mengenai doa syahadat atau aku percaya. Para siswa, kita mulai berbicara mengenai ciri gereja. Nah, di dalam doa syahadat Katolik tadi diakui mengenai ciri gereja yaitu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi gereja yang ada di sini yang dimaksudkan bukan suatu gedung ini, tetapi gereja yang dimaksudkan adalah gereja sebagai
persekutuan orang yang beriman kepada Kristus. Apakah benar gereja atau orang yang bersekutu yang percaya kepada Yesus itu sebagai gereja itu adalah satu? Apa maksudnya gereja yang satu itu? Apa maksudnya gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik? Mari kita bersama-sama pelajari. Tentu pembelajaran bersama saya ini pasti sangat terbatas. Karena pertama terbatas kemampuan, kedua juga terbatas pengetahuan yang saya miliki, dan yang berikutnya juga keterbatasan saya harus menjelaskan mengenai hal ini. Karena itu ada baiknya Anda juga mencari informasi-informasi lain yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menambah wawasan Anda mengenai gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, gereja Kristus yang satu. Mungkin para siswa merasa bertanya-tanya, benarkah gereja itu satu? Padahal kalau kita lihat atau kita pahami bahwa ada banyak gereja. Ya, ada banyak gereja. Kalau di Indonesia mungkin kita mengenal ya ada gereja Katolik, kemudian orang juga ada menyebut gereja Kristen, gereja Kristen. Meskipun Katolik itu juga Kristen. Karena Kristen, kata Kristen itu menunjuk pada orang yang mengikuti Kristus. Nah, permasalahannya yang seringkali kita dengar bahwa yang lebih sering menyebut diri sebagai Kristen itu adalah gereja-gereja Protestan. Itu seringkali menyebutkan gereja Kristen. Ya. Sedangkan yang Katolik spesifik mengatakan Katolik. Jarang yang mengatakan Kristen Katolik begitu. Ya. Nah, di Indonesia yang kita kenal itu dua, meskipun dari gereja Protestan itu ada banyak sekali jenisnya. Ada gereja Kristen Huria Kristen Batak, ada Kristen Jawa, ada Kristen Sunda, ada Kristen apalagi banyak sekali, gereja Kristen Injili dan macam-macam sekali, ada banyak sekali. Nah, bahkan kalau di Indonesia memang yang lebih kita kenal seperti itu. Meskipun akhir-akhir ini ada mulai kita dengar, kita ketahui itu ada namanya gereja ortodoks. Ya, gereja ortodoks. Nah, apakah gereja ortodoks, saya tidak tahu persis apakah gereja ortodoks yang Indonesia itu masuk di dalam kelompok persekutuan gereja Katolik atau termasuk di dalam kelompok gereja Protestan. Saya tidak tahu persis, itu tidak perlu kita bahas. Nah, yang jelas kita bisa mengetahui kalau di sini ada banyak sekali, ini digambarkan sebagai gambaran, ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekostal, ada Presbiter, ada Baptis, ada Anglikan, ada Metodis, ada Monofit, ada Adventis dan sebagainya. Itu macam-macam gereja. Nah, dari situ mungkin Anda bertanya, loh kalau begitu gereja itu tidak satu, tetapi kenapa di dalam syahadat para rasul yang orang Katolik yakini itu mengatakan gereja yang satu. Nanti akan kita lihat bersama. Berikut. Nah, para siswa, awal mulanya gereja itu ya satu memang. Awal mulanya gereja itu satu. Kalau kita lihat di sini, semula gereja Kristen perdana itu ya satu. Orang-orang Kristen perdana artinya pengikut Kristus yang awal, yang termasuk diantaranya 12 rasul itu, ya cuman itu kelompoknya itu. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya terjadi perpecahan. Nah, ada perpecahan. Ya, ini kebetulan tertutup foto saya ini di sini, nanti saya geser supaya Anda bisa membacanya ya. Kalau saya tidak mengatakan di sini karena saya juga tidak hafal. Nah, paling tidak pada konsili Efesus. Konsili itu apa toh? Konsili itu adalah rapat besar yang dihadiri oleh para pemimpin gereja. Kalau sekarang di dalam gereja Katolik dinamakan para uskup, itu dinamakan konsili. Nah, pada saat itu sudah mulai muncul di konsili Efesus itu sudah muncul perpecahan, artinya memisahkan diri dari gereja tadi yang satu itu tadi. Tapi sebetulnya pun sebelum itu sudah mulai ada kelompok gereja lagi ya lain yang juga nanti bergabung dinamakan
restorasionisme. Itu mereka mengaku dari atau berasal dari garis keturunan tersendiri. Saya tidak tahu persis apa yang dimaksud garis keturunan sendiri. Nanti kalau Anda ingin mendalami mengenai ini, silakan Anda bisa mempelajari di perguruan tinggi atau di mana yang khusus mempelajari mengenai sejarah gereja ini. Nah, kemudian tahun 1551 ada konsili lagi di Kalsedon, lalu di sana juga ada skisma atau pemisahan diri. Jadi ada beberapa kelompok anggota gereja yang satu tadi yang berasal dari gereja perdana tadi memisahkan diri. Namanya Oriental, Ortodok Oriental di sana. Nah, kemudian berlangsung terus sampai dengan abad ke-11. Pada abad ke-11 terjadi pemisahan atau dinamakan skisma besar, memisahkan diri. Skisma besar, lalu muncul namanya gereja Ortodok Timur. Di manakah Ortodok Timur itu berada di sekitar Rusia sana. Nah, kemudian pemisahan yang satunya masih tetap, ya. Jadi pemisahan, yang satu menjadi Ortodok Timur, lalu yang lainnya lagi, yang satunya lagi yaitu Katolik Roma, artinya yang berpusat di Roma. Nah, gereja Katolik yang ada di Indonesia ini adalah gereja Katolik Roma. Artinya apa? Artinya mengakui paus sebagai pimpinan tertinggi gereja. Nah, itu yang kita kenal lebih banyak di Indonesia adalah Katolik Roma atau seringkali dinamakan Ritus Barat. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu Ortodok Timur ini juga ada sebagian anggotanya yang menggabungkan diri, ya, menggabungkan diri dengan di bawah pimpinan paus sebagai pimpinan gereja Katolik sedunia. Namun demikian liturginya masih tetap mempertahankan liturgi gereja timur. Nah, kemudian pada abad ke-16 terjadi reformasi, ada ya namanya pembaharuan begitulah. Ada kelompok orang yang merasa tidak nyaman dengan kondisi gereja Barat ini, Katolik Roma ini, lalu memisahkan diri. Nah, di sana dipimpin oleh Martin Luther. Nah, kemudian muncul adanya gereja Protestan. Sebelumnya juga ini ada pemisahan diri, namanya gereja Anglikan. Ya, Anglikan beda dengan Protestan. Nah, tentu dengan perbedaan-perbedaan inilah tentu akan ada aturan-aturan gereja yang berbeda juga. Nah, sebagian dari yang Protestan tadi ada yang menggabungkan diri dengan gereja yang tadi dikatakan mengaku berasal dari garis keturunan tersendiri tadi. Jadi satu di sana. Nah, tentu di sini yang Protestan ini masih akan ada banyak cabangnya, ada banyak jenisnya. Tadi sudah saya katakan, ya. Nah, ini kondisi gereja yang ada di dunia ini. Nah, meskipun di dalam tradisi gereja Katolik dikatakan sebagai gereja yang satu. Ini saya tampilkan di sini sebagai suatu tambahan wawasan kepada Anda saja. Ya, nanti kalau Anda kepingin mendalami silahkan bisa mempelajari lebih dalam, belajar di perguruan tinggi misalnya, seperti itu. Nah, ini saya nampilkan fakta-fakta bahwa gereja itu kalau mau dikatakan kalau pengertiannya satu adalah tidak ada yang lain, hanya ya itu saja, maka sebetulnya memang gereja Katolik itu atau gereja sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus itu sebetulnya ada banyak jenisnya. Ada banyak jenisnya. Nah, seperti ini yang kita pahami sekarang. Jadi gereja itu ada banyak jenisnya. Tidak hanya Katolik Roma, kadang-kadang di Indonesia itu juga ada orang yang tidak memahami secara spesifik bahwa dianggap kalau gereja Protestan itu ya sama dengan gereja Katolik, padahal beda. Beda ritusnya, cara berdoanya, beda pimpinannya, beda statuta atau aturan-aturannya dan sebagainya. Ya, berbeda. Nah, tetapi tidak apa-apa, di dalam perbedaan itu juga ada keindahan ya yang perlu gitu. Nah,
Ini kenyataan yang ada di dalam gereja, artinya orang-orang yang mengimani Yesus Kristus. Nah, kalau gereja dikatakan sebagai gereja yang satu, apa maksudnya? Gereja yang satu itu yang dimaksud adalah gereja yang tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus dalam Roh Kudus dan tetap hadir di tengah manusia untuk menyelamatkan. Itu. Ini yang dimaksud gereja yang satu. Gereja yang tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Apakah gereja yang banyak jenisnya tadi juga mewujudkan kehendak tunggal Yesus Kristus? Pasti mereka akan mengatakan iya. Mereka juga berkehendak mewujudkan kehendak Yesus Kristus di dalam terang Roh Kudus dan tetap hadir di tengah manusia untuk menyelamatkan. Nah itu, ini yang dimaksud dengan kesatuannya itu. Nah, kesatuan yang lain tampak juga satu dalam Injil yang dimaksudkan, ya, satu dalam Injil. Nah, dalam gereja Katolik Roma dan gereja Protestan, sebagian besar gereja Protestan, itu Injilnya juga sama. Ya, Injilnya sama, ya sama persis tidak, tetapi atau Alkitabnya sama, tapi sama persis tidak, karena ada gereja Protestan yang tidak tidak mengakui atau tidak menerima sebagai bagian dari Alkitab, yaitu namanya kitab Deuterokanonika. Nah, tetapi tetap ditampilkan di Alkitab itu, cuman itu tidak dipergunakan sebagai dasar di dalam menjalani atau kehidupan sehari-hari sesuai dengan amanat Alkitab itu. Nah, Deuterokanonika bagi orang Katolik juga dinamakan sebagai bagian dari Alkitab. Bagian dari Alkitab. Nah, ini yang dimaksud dengan satu Injil. Bahkan penerbitannya saja kerjasama antara gereja Katolik dengan gereja Protestan, terutama yang ada di Indonesia. Kalau di tempat lain, di negara lain, saya tidak tahu persis. Ya. Nah, kesatuan di mana? Tentu kesatuan yang di sini yang dimaksudkan adalah kesatuan di dalam gereja Katolik. Ya. Kalau gereja Katolik Roma mengakui Katolik Roma, maka satu baptisan. Baptisannya juga sama dan itu diakui ketika Anda masuk di dalam gereja Katolik Roma yang ada di Filipina misalnya di sana. Lalu Anda pindah ke sana mungkin, pindah ke Filipina misalnya, Anda tetap Katolik Roma, ya tidak perlu lagi Anda dibaptis kembali karena diakui baptisan itu. Bahkan di dalam gereja Katolik, ketika ada orang-orang dari gereja Protestan itu yang bergabung ke dalam gereja Katolik, mereka tidak perlu dibaptis. Tidak perlu baptis lagi kalau dia sudah dibaptis. Nah, ini yang dimaksud dengan satu pembaptisan, satu baptisan tadi. Kalau ada orang dari gereja Protestan yang bergabung dengan gereja Katolik, itu tidak perlu baptisan baru lagi, tetapi dengan istilahnya peneguhan. Karena diakui bahwa baptisannya adalah sama. Dibaptis saya baptis dengan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sama. Kemudian kesatuannya tampak di mana lagi? Kesatuan gereja itu satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasulnya. Artinya apa? Kesatuan di dalam karunia kepada Petrus itu apa maksudnya? Kesatuan di dalam kepemimpinan Paus, karena Paus adalah pengganti Petrus, sebagai pengganti Petrus. Dan Petrus adalah pimpinan bagi ke-12 murid Yesus yang lain. Nah, maka di dalam gereja Katolik, Paus itu direpresentasikan sebagai pengganti Petrus. Itu. Nah, Petrus sendiri diberi kuasa oleh Yesus untuk menjadi kepala atau ketua dari ke-12 murid Yesus itu. Nah, besok kita bicara mengenai hierarki. Ya, kita bicara mengenai hierarki, besok kita bicarakan lebih detail. Nah, kesatuan gereja lahir dari persekutuan dalam persaudaraan, baik dalam pengungkapan iman, liturgi, dan katekis, maupun dalam persekutuan dan organisasi di dalam masyarakat. Nah, itu kesatuannya. Jadi ini yang dimaksud kesatuan itu satu dalam satu Injil,
satu baptisan, satu dalam jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus, dan ke-12 rasul. Ini yang dimaksud kesatuannya. Ya, satu itu. Nah, kesatuan gereja menurut Katekismus Gereja Katolik itu dijelaskan sebagai berikut. Gereja itu satu menurut asalnya. Itu menurut Katekismus Gereja Katolik. Gereja itu satu menurut asalnya. Yang adalah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi asalnya gereja itu adalah kudus. Ya. Gereja itu satu menurut asalnya, yang kudus. Siapa yang kudus itu? Yaitu di dalam kesatuan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini. Kemudian, menurut Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan bahwa gereja itu satu menurut pendirinya. Siapa yang mendirikan gereja? Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya disalib. Jadi yang pendirinya adalah Yesus, karena gereja itu adalah mengikuti, melaksanakan, melanjutkan ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus kepada para pengikutnya. Nah, meskipun Yesus sendiri bukan orang Katolik, ya, Yesus sendiri bukan orang Katolik, tetapi pengikutnya lah yang menjadi Katolik atau Kristen. Karena pengikutnya adalah pengikut Kristus, maka dinamakan Kristen. Nah ini, jadi pendirinya kita satu di dalam menurut pendirinya, yaitu Yesus. Yang kedua, gereja itu satu menurut jiwanya. Siapa yang menjiwai gereja? Yang menjiwai gereja adalah Roh Kudus. Semua gereja yakin bahwa Roh Kudus adalah menjiwai seluruh kehidupan gereja. Ini satu. Ya. Satu, kesatuan itu di situ letaknya. Kesatuan gereja di dalam persejaraan diamankan oleh ikatan persekutuan yang tampak. Jadi, apa yang dimaksud gereja perziarahan? Artinya gereja yang masih berada di dunia ini. Nah, kesatuannya di mana? Kesatuan gereja perziarahan itu terletak pada ikatan persekutuan yang tampak. Ada ikatan persekutuan. Di mana ikatan persekutuannya? Ikatan persekutuannya adalah pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul. Pengakuan iman yang satu dan sama. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Satu dan sama. Seluruh gereja yang namanya gereja yang mengakui Yesus Kristus. Ya, mengimani Yesus Kristus, pasti. Kalau dia tidak mengimani Yesus, maka dia tidak dinamakan gereja. Ini yang dimaksudkan kesatuan gereja tadi. Baik itu gereja Anglikan, baik itu gereja Canterbury, baik itu Metodis, baik itu Ortodoks, Katolik Roma, ya, dan sebagainya. Itu pasti mereka mengimani Yesus. Ya, pengakuan iman yang sama, Yesus. Nah, kemudian perayaan ibadatnya bersama, terutama sakramen-sakramen. Nah, ini tentu lebih spesifik pada gereja Katolik. Nah, kalau di sini dikatakan perayaan ibadatnya bersama, terutama sakramen-sakramen. Nah, tentu perayaan sakramennya itu juga di gereja Katolik Roma. Anda bisa akan temukan juga kalau Anda berada di negara lain selain Indonesia, ya sakramennya sama. Bahkan ritusnya sama. Ritusnya itu urutan liturginya. Kalau misa itu sama. Hanya bahasanya saja yang berbeda. Kemudian aksesorisnya, pendukungnya itu mungkin berbeda tergantung dari tradisi di masyarakat itu. Mengadopsi dari kebudayaan-kebudayaan setempat. Itu bisa berbeda, tetapi urutannya sama. Bahkan doa-doanya juga sama, yang membedakan adalah doa bahasanya saja. Nah ini artinya perayaan ibadatnya bersama, terutama dalam sakramen-sakramen. Nah, dalam sakramen ibadatnya juga bersama-sama.
Berikutnya kesatuannya di dalam gereja pejiaran, artinya gereja yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, yaitu suksesi apostolik yang oleh sakramen tahbisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari di dalam Allah. Ya, jadi suksesi apostolik yang oleh sakramen tahbisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari di dalam Allah. Ini mengenai kesatuan gereja. Nah, para siswa, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memahami mengenai gereja yang satu tadi, mungkin Anda merasa belum begitu jelas, tapi nanti silakan Anda bisa mempelajari kembali dan juga boleh membaca dari buku yang Anda punya, mencari sumber-sumber informasi yang lain. Ya. Tetapi yang jelas juga bagaimana kita menghayati kesatuan itu. Semangat kesatuan yang harus diperjuangkan umat Kristen. Ya, semangat kesatuan. Apa semangat kesatuan yang harus diperjuangkan? Nah, usaha yang dapat digalakkan untuk memperkuat persatuan ke dalam misalnya. Aktif dalam kehidupan gereja. Nah, kita merasa satu di dalam gereja Katolik. Ya, maka karena gereja itu adalah persekutuan orang beriman dalam Kristus dan kita ada di dalamnya, kita ada di dalam sebagai anggota gereja, maka kesatuan itu perlu ditampakkan di dalam keaktifan kita di dalam kehidupan menggereja. Seperti apa kehidupan menggereja itu? Yang pertama, misalnya aktif di dalam kegiatan Putra Altar, kegiatan PIR, PIA, orang muda Katolik misalnya. Terlibat di dalam kegiatan menggereja, misalnya menjadi kor, menjadi lektor, menjadi solis, pemazmur, nah semacam itu. Juga di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, kita bisa aktif. Itu menunjukkan kita yang satu, gereja Katolik yang satu tadi. Setia dan taat pada persekutuan umat termasuk hierarki. Setia pada taat pada persekutuan umat. Persekutuan umat apa ya? Ketentuan-ketentuan yang ada di lingkungan gereja kita. Nah, jangan sampai Anda sebagai orang Katolik lalu ditanyakan pada suatu saat ada yang tanya pada Anda, kamu berasal dari paroki mana? Anda sendiri tidak tahu parokimu itu mana. Kalau Anda tidak tahu parokimu itu mana, berarti kemungkinan besar Anda juga tidak tahu lingkunganmu namanya apa. Nah, kita juga kalau tidak tahu, pasti juga tidak tahu siapa ketua lingkungannya. Nah, kalau demikian, maka perlu ada sesuatu yang kita perbaiki sebagai wujud dari semangat memperjuangkan kesatuan bagi kita sebagai orang Kristiani ini, orang Katolik itu. Nah, setia dalam persekutuan termasuk hierarki. Siapa yang dimaksud hierarki? Besok akan kita jelaskan secara rinci. Kita setia pada hierarki. Nah, hierarki itu susunan, ya, susunan dari atas ke bawah. Itu pimpinan dari atas ke bawah. Dari dalam gereja Katolik, yang dari atas itu siapa paling atas? Nah, itu. Kemudian usaha untuk membangun persatuan antar gereja. Nah, karena gereja itu ternyata tidak hanya satu persekutuan, ada banyak persekutuan yang menyebut diri dengan gereja. Tetapi gereja-gereja tadi, ada gereja Katolik Roma dengan ritus barat, bahkan gereja Katolik Roma pun ada yang menggunakan ritus timur, karena mereka memiliki sejarah berasal dari kelompok persekutuan atau kelompok gereja timur tadi, gereja ortodok timur itu yang berada di yang berada di Rusia sana, sekitar negara-negara sekitar Rusia di sana, itu. Dan ada sebagian yang tidak lagi menerima patriark, itu pimpinan tertinggi gereja ortodok, itu, tetapi mengakui pimpinan tertinggi mereka adalah paus, hanya tetap melaksanakan menggunakan peribadatannya, ritusnya, urutannya itu seperti gereja ortodok atau gereja
ritus timur. Maka dinamakan ritusnya ritus timur itu. Nah, lalu bagaimana kita membangun persatuan antar gereja yang bermacam-macam tadi? Yang pertama, lebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain. Jadi kalau kita mengupayakan kesucian hidup, kalau kesucian itu merupakan jalan kita menuju kepada kehidupan kekal yang membahagiakan, tinggal bersama para kudus di surga, maka tentunya kita juga mengupayakan kehidupan yang kudus, yang suci. Tidak akan pernah, saya kira, tidak akan pernah ada orang yang mencapai kekudusan hidupnya, kesucian hidupnya dengan cara mencela, mencaci maki iman agama orang lain. Saya kira tidak ada orang sampai pada kekudusan itu seperti itu. Maka jangan perlu tergoda ketika Anda misalnya buka YouTube, di sana ada perdebatan. Di dalam perdebatan antar agama itu, baik itu agama orang-orang Kristen sendiri, terus kadang-kadang saling mencaci, saling merasa diri paling baik. Nah, saya kira kalau lalu mencela agama yang lain, iman agama yang lain, saya kira juga itu tidak dalam upaya mencapai kekudusan pribadi. Maka dari itu perlu adanya sikap jujur dan terbuka satu dengan yang lain. Kalau saya sebagai orang Katolik bisa mencapai kesucian hidup saya dengan iman saya sebagai orang Katolik, ya saya tidak perlu mencela teman-teman saya yang beragama Protestan. Biarlah mereka mencapai kesucian hidupnya dengan cara dia, meskipun dia berbeda dengan saya. Sekalipun sama-sama sebagai orang, namanya orang Kristen pengikut Yesus. Nah, biarlah orang-orang Protestan mencapai kekudusannya dengan cara mereka. Dengan cara berdoa, yang dengan meriah lagu-lagunya dan sebagainya, ya monggo, itu cara mereka. Tapi saya merasa sebagai mencapai kekudusan hidup saya melalui cara iman gereja Katolik. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sifat jujur dan terbuka satu sama lain. Yang kedua, lebih melibatkan kesamaan daripada perbedaan. Tadi saya katakan, tidaklah perlu kita mencari perbedaan. Dan yang berbeda itu juga tidak selamanya jelek, bahkan banyak yang berbeda itu bagus. Ya, yang berbeda itu banyak yang bagus. Nah, kalau semuanya sama itu saya kira ya bosen. Mungkin ya seperti itu istilah yang lain yang saya istilahkan seperti itu. Lalu mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama. Nah, ini upaya untuk membangun persatuan. Sering mengadakan ibadat bersama, menggunakan liturginya yang bergantian, misalnya dalam peribadatan Natal bersama dengan gereja-gereja non-Katolik misalnya. Nah, itu dengan peribadatan dengan cara Katolik, ya yang Protestan juga mengikuti, yang Metodis juga mengikuti dengan liturgi gereja Katolik tadi tanpa perlu merasa diri risih dan sebagainya. Tetapi kalau memang merasa seperti itu, ya lebih baik tidak usah mengikuti. Nah, ini itu kalau memang tidak nyaman. Nah, tetapi tidak perlu lalu merasa terus saling membedakan, apalagi saling mencaci, saling mencela macam ini. Nah, jadi mengadakan kegiatan sosial bersama maupun peribadatan bersama. Bisa juga dalam peribadatan antara Kristen Protestan dengan Katolik, lalu menggunakan liturginya liturgi Protestan. Itu seringkali terjadi semacam itu. Ini adalah upaya-upaya untuk membangun persatuan dalam gereja. Yang berikutnya adalah mengenai gereja Kristus yang kudus. Jadi ciri gereja tadi ada 4. 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Yang 1 sudah kita bahas, sekarang kita membahas mengenai gereja yang kudus. Apa maksudnya gereja Kristus yang kudus? Yang pertama, gereja bersumber dari yang kudus. Jadi kalau gereja Kristus yang kudus itu karena apa? Bersumber dari yang kudus. Siapa yang kudus itu? Ya Yesus. Yang suci itu Yesus. Di situ berasal dari kekudusan Yesus. Gereja didirikan oleh Kristus, gereja menerima kekudusan dan dari Kristus dan doa-doanya. Itu dijelaskan dari Yohanes 17 ayat 11.
Jadi karena gereja bersumber dari yang kudus, yaitu Yesus Kristus, maka dinamakan gereja Kristus yang kudus. Tujuan dan arah gereja adalah kudus. Jadi tujuan dan arah gereja adalah kudus. Jadi tadi saya katakan bahwa kita untuk hidup bahagia di dalam keabadian, kebahagiaan hidup di dalam keabadian, kehidupan kekal, itu dinamakan surga. Nah, untuk sampai kepada surga, maka perlu kita membangun kekudusan. Kita membangun kesucian. Nah, tujuan dan arah gereja adalah kekudusan. Maka ketika kita masuk di dalam gereja Katolik, nah, tujuan utama kita dibaptis itu adalah supaya kita mencapai kekudusan. Itu tujuannya. Gereja bertujuan untuk memuliakan Allah dan menyelamatkan umat manusia. Nah, kekudusan ini adalah tujuan gereja adalah memuliakan Allah dan menyelamatkan umat manusia. Nah, itu. Yang kedua, jiwa gereja adalah kudus. Jiwa gereja adalah kudus. Jadi yang menjiwai gereja itu adalah kudus. Sebab jiwa gereja adalah Roh Kudus sendiri. Jadi yang menjiwai seluruh gereja itu adalah Roh Kudus. Ini maka gereja Kristus disebut gereja yang kudus. Berikutnya, unsur-unsur ilahi yang otentik di dalam gereja adalah kudus. Seperti ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen. Jadi ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen itu disebut atau diyakini sebagai unsur-unsur ilahi yang otentik dan itu adalah suci, kudus. Karena tujuannya kita mengikuti sakramen-sakramen adalah juga supaya kita menjadi suci. Kita bisa menjadi kudus. Nah, maka tidak ada cara lain kita mencapai kekudusan kalau di dalam tradisi gereja Katolik ya. Mau tidak mau kita hidup di dalam ajaran dan di dalam sakramen-sakramen itu. Menghayati sakramen-sakramen ini. Yang kelima, gereja Kristus disebut kudus karena anggotanya adalah kudus. Kita sendiri sudah kudus. Ya, kudus artinya suci. Karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan diserahkan kepada Kristus, serta dipersatukan dalam iman, harapan, dan cinta yang kudus. Apa yang membuat kita menjadi kudus? Pembaptisan. Dengan baptis kita yakin, kita percaya, kita mengimani bahwa kita dikuduskan, disucikan, dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari dosa. Maka kalau Anda mengikuti perayaan-perayaan pembaptisan, atau bagi Anda yang dibaptis dewasa, pasti di sana akan mengenakan pakaian bernuansa putih, itu melambangkan kekudusan. Dengan baptis segala dosa kita dihapuskan. Nah, kalau kita mengenakan pakaian yang putih, berarti kita dianggap sebagai kudus itu dengan pembaptisan itu. Tetapi, apakah yang kudus itu akan selamanya menjadi kudus? Tergantung bagaimana kita memeliharanya. Sama halnya kalau Anda mengenakan pakaian yang putih, apakah selamanya pakaian yang Anda kenakan yang putih itu akan tetap putih? Tidak juga kan? Bisa juga akan berubah menjadi abu-abu atau lebih berwarna coklat. Bahkan warna putihnya akan hilang. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga keputihan itu atau warna putih itu. Nah, itu kalau di dalam diri kita dengan baptisan kita sudah dikuduskan, disucikan. Bisa juga kesucian kita itu akan menjadi hilang kalau kita tidak menjaganya. Maka perlu kita rawat, maka perlu kita jaga. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gereja, melaksanakan ajaran-ajaran itu, dan hidup di dalam sakramen-sakramen. Merayakan sakramen. Ini cara-cara kita menjaga kekudusan yang sudah kita terima di dalam pembaptisan. Nah, ini. Semua itu tidak berarti bahwa anggota selalu kudus, tadi saya katakan. Tapi semua dipanggil untuk
mencapai kekudusan. Ya. Semua itu tidak berarti bahwa anggotanya selalu kudus. Nah, tergantung bagaimana kita menjaga kesucian itu. Ini yang dimaksud dengan gereja Katolik yang kudus atau gereja Kristus yang kudus. Jadi paling tidak ada 5. Pertama, gereja bersumber dari yang kudus, yaitu Yesus. Yang kedua, tujuan dan arah gereja adalah kudus. Yang ketiga, jiwa gereja adalah kudus. Yang keempat, unsur-unsur ilahi dan otentik di dalam gereja adalah kudus. Dan yang kelima, anggotanya adalah kudus. Anggotanya adalah sudah suci. Yang menyebabkan suci adalah pembaptisan. Dan kita diserahkan kepada Kristus, dipersatukan di dalam iman akan Kristus. Bagaimana kita memperjuangkan kekudusan gereja? Supaya kita tetap kudus, gereja tetap kudus, bagaimana kita memperjuangkan? Saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Saling memberikan kesaksian hidup sebagai putra-putri Allah. Saya selalu tekankan bahwa konsekuensi dari baptisan adalah mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Nah, ketika kita mewartakan kerajaan Allah, itu berarti kita memberikan kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Ya, jadi tidak harus dengan kita berkhotbah tentang Alkitab kepada banyak orang, tapi bagaimana kita menjadi saksi hadirnya kerajaan Allah. Itu kita hidup sebagai putra-putri Allah. Yang kedua, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Nah, siapa anggota-anggota gereja yang hidupnya secara heroik? Anda yang Katolik menggunakan nama baptis? Tahu nama baptis yang Anda pakai itu siapa orangnya, sejarah hidupnya Anda tahu? Biasanya ketika kita dibaptis dalam tradisi gereja Katolik, kita akan menambahkan nama baptis yang diambil dari para santo atau santa. Mereka memiliki sejarah hidup banyak yang heroik. Bagaimana dia sampai berani mempertahankan imannya. Nah ini, mereka hidup secara kekudusan, mencapai kekudusan. Maka bagi Anda yang Katolik dan menggunakan nama baptis, silahkan coba Anda cari bagaimana perjalanan hidup orang yang namanya Anda sematkan di dalam nama Anda itu. Supaya Anda juga bisa meneladan hidup mereka. Yang berikutnya, usaha untuk memperjuangkan kekudusan gereja, yaitu merenungkan dan mendalami kitab suci. Tentunya kitab sucinya adalah Alkitab. Supaya kita tetap menjadi kudus, kita menyerap isi Alkitab untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna-makna yang kita dapatkan itu. Nah, khususnya ajaran hidup Yesus. Khususnya ajaran dan hidup Yesus. Yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Nah itu. Jadi di dalam merenungkan kitab suci terutama bagaimana ajaran dan hidup Yesus itu juga kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Yesus itu pencinta, kalau Yesus itu adalah pengampun, kalau Yesus itu adalah pribadi yang lemah lembut, suka menolong, dan sebagainya. Bagaimana kita meneladan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya tahu tentang hidup dan ajaran Yesus kalau kita membaca Injil. Di sana cerita tentang Yesus. Ciri gereja yang ketiga adalah Katolik. Nah, ciri gereja yang ketiga adalah Katolik. Gereja bersifat Katolik karena terbuka bagi dunia. Karena Katolik itu artinya umum sebetulnya. Nah, sifat gereja Katolik karena terbuka bagi dunia.
tidak sebatas pada tempat tertentu, bangsa tertentu, dan kebudayaan tertentu, waktu dan golongan masyarakat tertentu. Nah, maka Katolik itu artinya umum, terbuka untuk semua orang. Ya, tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh bangsa, tidak dibatasi oleh kebudayaan. Nah, maka gereja Katolik terbuka untuk semua orang. Entah itu orang Jawa, entah itu orang Sunda, entah itu orang Afrika, orang India, dan sebagainya. Ya. Lalu di mana letak kekatolikan itu tampak? Kekatolikan gereja itu tampak di mana? Kekatolikan gereja tampak di dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkan. Bahwa rahmat dan keselamatan di dalam iman Katolik itu ditawarkan kepada semua orang. Tidak terbatas dari golongan mana, dari suku apa, dari agama apa, dari budaya apa, maksud saya, ya, dari budaya apa, ya, ditawarkan kepada semua orang. Kalau mau selamat, tentu ini keyakinan gereja Katolik, ya hidup di dalam kekatolikan. Ya, jadi rahmat dan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Yang kedua, iman dan ajaran gereja yang bersifat umum. Artinya dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. Iman dan ajaran gereja itu sifatnya umum. Dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. Nah, ini yang dimaksud dengan gereja yang Katolik. Katolik itu artinya umum. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kekatolikan gereja? Ya, supaya gereja itu yang bersifat umum itu bisa terwujud. Ya. Terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Jadi terbuka dan menghormati kebudayaan. Maka di dalam tradisi gereja Katolik tidak ada yang menolak atau bahkan budaya-budaya setempat itu seringkali dimunculkan, ditampilkan di dalam perayaan-perayaan. Misalnya di dalam lagu-lagunya. Lagu-lagunya digunakan lagu abica, lagu daerah. Ya, kalau kita misa itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kan lokal. Lokalnya adalah lokal Indonesia. Tetapi yang lokal itu masih ada yang lokal lagi. Misalnya Ekaristi menggunakan bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa adalah budaya setempat, budaya Jawa. Bahkan adat istiadat misalnya di dalam gereja itu seringkali juga menggunakan alat musik. Alat musiknya alat musik gamelan misalnya, angklung misalnya, kolintang, itu kan budaya setempat. Dan adat istiadatnya juga bisa digunakan. Adat istiadat setempat misalnya di dalam gereja ada payung, itu adat yang ada di Indonesia, di Jawa mungkin, di tempat lain tidak ada. Payung untuk memayungi ketika membawa sakramen Maha Kudus misalnya. Nah, ini adalah adat istiadat. Ya. Bahkan juga di dalam adat istiadat menggunakan, misalnya ada kenduri, ada wiwit. Ya, wiwit itu doa sebelum memetik padi, awal memetik padi itu di sawah itu ada doa di sana. Nah, bisa juga adat itu menggunakan cara atau bahasa iman Katolik, tetapi menggunakan caranya, dan itu tidak ada di liturgi gereja yang resmi, itu tidak ada. Misalnya seperti ini. Nah, lalu bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini. Ini kekatolikannya. Nah, karena Katolik itu umum, maka bisa bekerja dengan pihak mana saja untuk mewujudkan kehendak baik, mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini. Usaha yang lain adalah selalu berusaha memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang baik untuk umat manusia. Memprakarsai, memperjuangkan suatu dunia yang baik. Dunia yang baik seperti apa? Ya,
Misalnya mengadakan bakti sosial, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan karena bencana alam, misalnya itu usaha yang baik. Berikutnya untuk mewujudkan kekatolikan gereja adalah ikut untuk setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa yang besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan kepada siapa saja yang berkehendak baik. Nah, itu untuk setiap orang Katolik diharapkan memiliki jiwa yang besar dan terlibatan penuh dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat macam apa? Oh, macam-macam, banyak sekali. Kerja bakti di lingkungan, ya, melayat pada orang yang meninggal di sekitar mereka, meskipun itu tidak seiman dengan kita. Itu kan tradisi-tradisi baik yang ada di masyarakat yang bisa kita pakai untuk mewujudkan kekatolikan ini. Yang terakhir mengenai ciri gereja, yaitu gereja yang apostolik. Apa yang dimaksud gereja apostolik? Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Apostolik itu berasal dari kata apostel, rasul, para rasul. Jadi gereja disebut Katolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Nah, itu kita memiliki keterkaitan dengan ke-12 rasul yang pernah dipilih oleh Yesus karena mereka adalah sumber kekatolikan itu. Mereka adalah saksi-saksi awal dalam kehidupan kekatolikan atau bahkan kekristenan. Nah, kita berhubungan dengan mereka. Artinya apa? Kita setia juga pada ajaran-ajaran para rasul karena ajaran para rasul itu juga adalah meneruskan ajaran Yesus. Nah, di mana hubungan itu tampak? Hubungan kita dengan para rasul itu tampak. Yang pertama, legitimasi fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Jadi, legitimasi artinya secara hukum sah, kesahan, fungsi dan kekuasaan hierarki dari para rasul. Besok ketika kita berbicara secara lebih khusus mengenai hierarki akan saya jelaskan di sana, lebih jelas. Ya, jadi secara hukum fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Yang kedua, ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Jadi ajaran gereja Katolik itu diturunkan, berasal dari kesaksian para rasul. Maka gereja Katolik dinamakan gereja yang apostolik. Ya. Kemarin ketika kita membicarakan mengenai apa itu gereja, dasar awal munculnya gereja, orang yang mengimani Yesus itu kan berasal dari kehidupan, cara hidup jemaat Kristen perdana yang adalah di sana, termasuk diantaranya adalah para rasul. Bagaimana gereja saat ini masih memperjuangkan tata cara hidup para rasul itu dalam kehidupan sehari-hari, tentu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tetapi berkumpul, berdoa, lalu memecahkan roti, ya, kemudian berdoa, memecahkan roti secara bergilir di rumah-rumah, itu adalah tradisi atau tata cara yang dulu pernah dilakukan oleh para rasul. Yang berikut, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Jadi ibadat itu dan struktur urutan gereja, susunan anggota gereja, kepengurusan di dalam gereja, itu dasarnya atau berasal dari para rasul. Melanjutkan yang pernah dibuat oleh para rasul. Inilah yang dimaksudkan bahwa gereja yang apostolik. Ya, apostolik, gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Yang berikutnya, bagaimana kita mewujudkan keapostolikan gereja? Bagaimana kita mewujudkan keapostolikan gereja? Caranya adalah kita setia dan mempelajari Injil. Sebab Injil merupakan iman gereja para rasul.
Berikutnya adalah menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret dengan iman gereja para rasul. Dan yang ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Sekali lagi, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Ini kita mewujudkan keapostolikan gereja. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi ini, para siswa. Tentu masih ada banyak hal yang mungkin Anda belum jelas dari penjelasan saya. Tetapi saya harapkan Anda bisa mempelajari secara pribadi dan tugas-tugas yang diberikan silahkan Anda kerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat berjumpa pada kesempatan yang lain. Terutama saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga Paskah kali ini membawa sukacita bagi kita, membawa penyadaran baru bagi kita bahwa Yesus telah menebus dosa kita dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kita telah ditebus dosa-dosa kita, dan kita yakin pada suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita boleh berdamai bersama Kristus, bersama para kudus di surga. Demikian pelajaran kita akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.